sampaikan dulu karena kita lagi ngomongin budaya ya dan organisasi. Organisasi mungkin makan dalam arti sempit struktur sebenarnya ya. Baik. Nah, ini kita lihat dulu nih ya. Hmm. Sebenarnya kalau kita bicara budaya organisasi itu ya sebenarnya banyak teori ya tentang budaya organisasi itu ya. Ya. Ini ada salah satu yang simpel gitu ya. Karena pasti juga ada yang bertanya-tanya. Terus perusahaan saya budaya organisasinya kayak gimana sih? Apa? Gitu ya. Jadi ini Ya. saya bicara tentang tipologi ya. Ada tipe-tipe budaya perusahaan atau budaya organisasi ya. Dan ternyata sebenarnya secara konsep ini ada dalam salah satu referensi ya. Bahwa secara umum hanya ada 4 jenis sebenarnya budaya Hmm. budaya perusahaan ya, atau budaya organisasi itu. Dan cara membaginya sehingga menjadi 4 kategori ini adalah ini kalau kiri kanan ya. Ini yang kalau ke sebelah kiri artinya internal focus and integration. Jadi kalau perusahaan itu fokus kepada internal dan kepada penyatuan ya, Hmm. itu ada yang ke sebelah kiri ini. Kalau yang Hmm. ke sebelah kanan adalah fokusnya keluar, external focus dan kepada differentiation, Hmm. keanekaragaman, ya, perbedaan-perbedaan. Jadi tidak harus sama gitu unit-unit organisasinya itu. Ya, boleh dibiarkan majemuk ya. Kalau yang kiri itu cenderung dibikin harus seragam semua, integrasi, gitu ya, Hmm. harus harus terintegrasi ya. Dan fokusnya ke dalam gitu, lebih asik ngelihat ke dalam gitu ya. Nah kalau Hmm. yang ke kanan ini lebih asik ngelihatnya keluar dia itu, ya. Itu kalau yang horizontalnya. Yang vertikalnya adalah kalau yang ke atas itu organisasi itu fleksibel ya dan discretion. Discretion itu apa? Memungkinkan untuk melakukan eh manuver-manuver yang agak beda gitu. Discretion Hmm. itu ya, improvisasi-improvisasi gitu ya. Karena dituntut fleksibel tadi gitu ya. Ya. Kalau ke bawah ini ya stability and control, menekankan stabilitas dan pengendalian ya. Oleh karena itu ya berdasarkan dimensi ini apakah dia fokus ke dalam atau keluar ya, apakah dia fleksibel atau apa lebih cenderung mempertahankan stabilitas gitu ya. Nah, maka ketemulah ada 4 kategori budaya Hmm. organisasi ya. Saya mulai dari mana dulu nih ya? Saya mulai dari sisi historis ya. Biasanya bagaimana sih? Eh, biasanya itu dari klan awalnya itu. Klan, budaya klan. Budaya klan itu apa? Kayak klan aja lah, kayak suku-suku gitu, Hmm. suku-suku apa ya, etnis lah di pedalaman gitu ya, suku-suku primitif itu kan organisasinya klan gitu, klan ya. Klan itu memiliki ciri apa? Fleksibel, diskresi, ya, fokus ke dalam dan integrasi. Gitu ya. Hmm. Jadi sebuah klan itu orientasinya kepada kolaboratif, ya, collaborative orientation. Successful leaders are viewed as facilitator. Jadi pemimpin yang suksesnya itu dipandang sebagai fasilitator, mentor, dan pembangun tim. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah sebenarnya karakter klan, sebuah klan. Nah, biasanya ini perusahaan-perusahaan yang baru berdiri. Ya, ownernya masih ya menggarap langsung operasional sehari-hari gitu ya. Dia kayak klan aja deh. Ya. Nah, kemudian bergerak biasanya begini. Kalau dia itu sudah mulai banyak orangnya, udah mulai banyak orangnya. Hmm. Kemudian berkembang perusahaannya tambah gede. Biasanya bergeraknya ke kanan, Hmm. adhokrasi, ya. Dan udah mulai dia sibuk keluar gitu. Nah, fokusnya beda tuh ya, Ya. beda. Tapi masih fleksibel dan discretion, masih fleksibel gitu ya. Jadi kalau fleksibel tuh biasanya indikatornya gini, nggak banyak aturan main. Oh. Nggak banyak SOP, prosedur, itu dokumen-dokumen tertulis yang mengatur orang kerja itu nggak terlalu banyak gitu ya. Hmm. Kalau dia ada di dalam flexibility dan discretion, kadang-kadang seorang level menengah pun bisa berimprovisasi ngambil keputusan begitu. Ya. Ya. Nah, tapi sekarang kalau adhokrasi udah mulai orangnya banyak gitu, nggak kayak klan aja. Kalau kayak klan kan itu cenderung ya bentuk yang primitif gitu, ya, yang Hmm. kecil orangnya sedikit, ya. Dan ini udah mulai fokusnya keluar, keluar, udah mulai sibuk, ya mulai banyak anak-anak perusahaan dibikin divisi-divisi baru gitu ya. Jadi orientasinya bukan kepada kolaboratif tapi kepada kreatif.
Ya, Hmm. pemimpin yang sukses itu dipandang sebagai inovator, entrepreneur, dan orang yang visioner. Ya, gitu. Ini perkembangannya. Nah, adhokrasi. Tapi kemudian misalnya timbul masalah, oh karena tiap orang boleh ngambil keputusan sendiri, ya, improvisasi sendiri, mulai ada kecenderungan kekacauan gitu, ya kan? Hmm. Nah, kemudian terpikir, wah ini kalau gitu mesti ditata kembali tuh, ya. Nah, maka masuk kemudian kepada hierarki. Jadi akhirnya asik lagi untuk fokus ke dalam. Hmm. Fokus ke dalam, ya, integrasi, ya, kadang cenderung sentralistik. Ya. Kalau di sini kan desentralistik, ya, di adhokrasi itu. Di sini jadi cenderung sentralistik, fokus ke dalam, ya, semua harus diatur, ya, dan menekankan kepada pengendalian, ya. Karena mungkin di sini dilihat ada yang tidak terkendali, ya, sekarang jadi pendulumnya itu bergerak ke arah berlawanan, ya. Hmm. Jadi lebih menekankan kepada stabilitas dan kontrol. Mulailah kemudian kepada budaya hierarki, ya. Jadi orientasinya pada pengendalian, ya. Beda dengan yang dua sebelumnya kan, Ya. yaitu kolaboratif dan kreatif, kemudian menjadi kepada ke pengendalian, gitu ya. Pemimpin yang sukses itu dipandang sebagai organizer, koordinator, dan yang memonitor, gitu. Ya, jadi ukuran-ukuran pemimpin yang bagusnya itu apa tuh bergeser gitu, Hmm. ya, dari satu tipe ke tipe yang lain. Dan terakhir, nah, kemudian juga mereka mulai ngelihat bahwa di hierarki itu banyak kelemahan. Jadi rigid, nggak bisa gerak cepat, kayak kapal induk gitu. Ya. Ya, kayak kapal induk. Kalau klan sama adhokrasi mungkin mirip skoci gitu ya, skoci Ah. atau perahu-perahu kecil gitu ya. Hmm. Di hierarki itu udah kayak kapal induk, udah mau belok aja susah gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi kemudian dilihat, oh kayaknya ini harus diubah lagi nih gitu ya. Dan ini banyak juga yang bergerak tuh nggak disadari loh, Rip. Makanya Hmm. transformasi itu saya bilang bahwa ada yang direkayasa atau direncanakan, ada yang enggak gitu. Hmm. Iya. Secara evolutif berubah begitu saja gitu sesuai dengan tuntutan yang terjadi. Ya. Maka kemudian masuk ke yang berikutnya, market, yang disebut budaya budaya organisasi market atau budaya organisasi pasar. Jadi kembali fokusnya keluar, Hmm. ya, dan tidak harus ragam gitu ya. Unit-unit usaha itu boleh improvisasi sendiri, divisi-divisi boleh dikasih kewenangan ngambil kebijakan yang lebih besar, ya. Tetapi masih juga di sini stabilitas dan kontrolnya ada gitu. Tapi Oh. lebih, ya bolehlah, tapi ada aturan dasar, ada pakem gitu Ya. Ya. maksudnya ya. Jadi di sini orientasinya kepada persaingan, ya, persaingan. Pemimpin sukses itu hard driving, ya, orang yang harus memiliki dorongan yang kuat, ya, hard driving, competitors, pesaing yang tangguh, dan sebagai producer, ya. Jadi ini fokusnya kepada customer, ya, Hmm. aggressively competing and customer focus. Ini berbeda dengan hierarki tadi, ya. Kontrol dan efisiensi, ya, dengan proses yang capable, ya, ketat gitu ya, SOP-nya gitu ya, kontrolnya, efisiensi, dihitung, ongkos, dan sebagainya gitu. Nah, Hmm. jadi ini sebenarnya 4 tipe, tetapi mengandung juga satu makna bahwa ini suka terjadi evolusi gitu. Pergerakan, ya, budaya organisasi itu dari mulai klan bergerak ke adhokrasi, ya, kemudian bergerak ke hierarki, kemudian akhirnya ke market. Dan ini ternyata ini sejalan dengan company life cycle. Hmm. Company life cycle, siklus hidup perusahaan, Hmm. dan juga perkembangan zaman, perkembangan zaman. Ya. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan struktur ya, karena kita lagi ngomongin dua kan, Ya. Betul. budaya dan organisasi. Struktur pun sama ternyata begini. Jadi kalau tadi budaya klan itu sebenarnya umumnya nanti strukturnya itu adalah flat seperti ini, Oh. karena orangnya nggak banyak. Yang Hmm. disebut apa, struktur lini gitu ya, yang biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil gitu. Ownernya ada di tengah nih. Nah ini, ya, langsung mengawasi dan mengorganizing proses secara langsung. Orang-orang langsung ketemu dia gitu. Karena orangnya nggak banyak. Oke. Ini organisasi yang flat gitu. Ya. Sebenarnya sih agak banyak, orangnya pun bisa saja masih flat sepanjang memang si ownernya masih bisa menghandle gitu ya. Anak buah yang langsung di bawah dia tapi jumlahnya banyak gitu ya. Itu yang disebut flat. Nah, kemudian bergerak kan, matrix nih. Kalau udah ada hokrasi yang tadi, pasti strukturnya matrix. Ya. Oh. Matriks itu ya ada pembagian berdasarkan fungsi dan ada berdasarkan misalnya produk, berdasarkan wilayah, ya berdasarkan project-project begitu. Itu yang disebut matriks. Ya. Tapi kalau yang hierarki itu ya seperti inilah.
Ya, hierarki lapisannya banyak, kayak tangga gitu kan. Kemudian ke kiri kanannya juga lebar, ada spesialisasi gitu ya. Ya, ini hanya dipakai oleh perusahaan yang gede, kayak kapal induk begitu. Ya, Hmm. gede ya. Dan terakhir yang market itu yang ini, divisional. Sebuah perusahaan ini bagi-bagi berdasarkan misalnya unit usaha, SBU gitu ya. Ya. Produk apa. Kayak Astra gitu kan. Atau beberapa perusahaan yang udah gede banget gitu ya. Udah sampai ke cucu perusahaan, bukan cuma anak perusahaan ya. Udah sampai ke cucu Ya. perusahaan, itu mereka sudah divisional dan bahkan sebenarnya unit divisi-divisi itu kemudian berkembang menjadi sebuah badan hukum sendiri, gitu. Hmm. PT sendiri begitu ya, tidak lagi merupakan sebuah sekedar divisi atau departemen gitu ya. Jadi di sini tuh ada evolusi memang, mau disengaja atau kagak itu cenderung ada terjadi satu perubahan baik dari sisi budayanya yang ini ya, maupun strukturnya. Dan kan Ya. struktur dan budayanya harus sinkron gitu. Betul. Tidak bisa misalnya gini, jangan aneh ya. Misalnya budayanya itu misalnya market. Mm-mm. Ya, market gitu ya. Tapi strukturnya hierarki. Kan nggak nyambung. Iya, Nggak iya. nyambung. Atau gini, strukturnya hierarki ya, tapi budayanya clan. Clan. Belum sinkron ya. Kalau clan itu kan si pemimpinnya itu one man show. Mm-mm. Sentralistik. Semuanya mesti ke dia, mesti minta advice ke dia, gitu, dan seterusnya. Jadi, sebuah organisasi akan efektif kalau ada sinkronisasi antara strukturnya dengan budayanya. Gitu. Ya. Maka yang tadi di awal saya bicara ini 7S ya. 7S Mm-mm. ini ibarat roda atau ban. Ya. Ini pun harus sinkron dan seimbang. Ukurannya, tekanannya. Kayak ban mobil. Coba Iya, bayangin ban mobil kalau ukurannya beda-beda. Ya, betul. kiri kanan depan belakang kok beda-beda ukuran, tekanannya beda gitu ya, diameternya beda. Nyaman nggak pakai mobil kayak gitu? Enggak. Nggak mungkin. Organisasi Iya. pun demikian. Jadi gini, bukannya segera ngerubah satu unsur, ini persoalannya. Tetapi Mm-mm. semua unsur yang terkait harus ada disinkronkan gitu. Harus ada synchronizing, baru organisasi itu akan efektif. Karena gini, tadi kan ada kata kuncinya adaptasi. Mm-mm. Menghadapi segala macam perubahan ini ya, untuk bisa survive gitu kan, kata kuncinya kan adaptasi. Nah, Iya. sekarang pertanyaannya, adaptasi itu untuk apa? Kan itu ya. Adaptasi itu. Intinya kan penyesuaian gitu. Jadi penyesuaian Iya. itu bukan penyesuaian internal dengan eksternal, tapi juga sesama unsur di dalam internal itu sendiri harus ada pengadaptasian. Tidak boleh misalnya masing-masing jalan sendiri ke 7S ini, jalan sendiri ke arah yang tidak sama, tidak sinkron. Ya, dan pada akhirnya kan sebenarnya kenapa harus adaptasi? Adaptasi kan memang ujungnya adalah bertahan hidup. Nah, yang bertahan hidup itu adalah kalau organisasinya efektif. Iya, betul. Jadi kata kunci yang penting adalah keefektifan organisasi gitu yang mau kita jaga ya dengan cara melakukan adaptasi. Salah satunya adaptasi itu melakukan transformasi begitu ya. Nah, Baik. kembali ke pertanyaan tadi kan bicaranya apa? Faktor sukses ya. Iya, Faktor betul. sukses. Nah, faktor sukses itu nanti ada di